Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imro'atul Hasanah dari Prodi Pendidikan IPA dengan MPM A1M 023008 semester 3. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara sistem pencernaan bekerja. Tentunya rekan-rekan tidak asing dengan sistem pencernaan. Nah, karena sistem pencernaan itu berada dalam tubuh kita dan kita lakukan pada setiap harinya. Untuk slide yang pertama, saya awali dengan ilustrasi. Di sini ada dua orang yang sedang memakan roti atau sandwich. Nah, di dalam prosesnya itu, makanan itu masuk ke dalam mulut mereka. Terus, apa yang terjadi pada makanan tersebut setelah dimakannya? Nah, untuk itu kita pelajarilah pada slide yang selanjutnya, yaitu pada sistem pencernaan. Nah, pada ilustrasi ini pun ditunjukkan bagaimana makanan itu masuk ke dalam mulut kita. Jadi, proses yang pertama yaitu adalah masuknya makanan ke mulut kita. Saat makanan masuk ke dalam mulut kita, gigi kita akan merobek dan memecah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Nah, setelah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, tentunya akan memudahkan kita untuk menelannya. Namun, air liur kita mulai memecah makanan dan mengubahnya menjadi campuran makanan dan cairan pencernaan yang berbentuk seperti bola. Jadi dari mulut tadi dibantu oleh air liur supaya makanan kita menjadi lebih kecil. Nah, air liur itu tadi tidak hanya berperan membuat makanan kita menjadi lebih kecil, karena air liur juga berperan dalam melembabkan makanan, sehingga lebih mudah untuk ditelan, terutama pada anak-anak kecil. Nah, untuk proses kedua bagaimana? Setelah makanan masuk ke dalam mulut kita, kemudian dihancurkan oleh gigi dibantu oleh air liur juga, dan air liur juga melembabkan, maka masuklah makanan itu ke dalam kerongkongan kita. Jadi, proses yang kedua itu berada di kerongkongan. Kerongkongan sendiri adalah tabung berongga yang menghubungkan mulut ke dalam lambung. Nah, untuk masuknya makanan ke dalam lambung kita itu akan dihubungkan dengan kerongkongan. Setelah kita menelan, makanan itu akan bergerak di dalam tabung berongga ini dan mendapatkan tekanan yang kuat. Tekanannya dari mana sih? Kemudian kita belajar di lambungnya. Nah, pada kita sampai ke dalam lambung itu, tekanan tadi didorong ternyata. Kantung elastis yang menekan dan mencampur makanan dengan cairan lambung. Di dalam lambung inilah prosesnya menjadi lebih klimaks. Ketika campuran mirip bola tadi berubah menjadi cairan berbusa yang berada pada lambung tadi, cairan tersebut akan masuk ke dalam usus. Nah, di dalam usus ini memiliki dua bagian, yaitu usus kecil dan usus besar. Nah, untuk itu kita masuk ke dalam usus kecil. Makanan kita semakin dipecah di usus kecil. Setelah berada di lambung tadi, ditekan, dipecah di dalam lambung, kemudian masuk lagi ke makanan ke dalam usus kecil. Di dalam usus kecil, makanan kita juga dipecah lagi dan tubuh kita menyerap semua nutrisi yang berada pada sari-sari makanan itu tadi. Sari-sari makanan itu tadi akan dirubah lagi menjadi energi yang biasanya kita gunakan dalam melakukan sesuatu. Ketika tubuh kita memiliki energi yang seimbang, kita tidak akan mudah lemas, lesu, ataupun letih. Nah, tiga bagian yang membantu proses terjadinya proses ini itu ada hati, pankreas, dan kantung empedu. Untuk hati, pankreas, dan kantung empedu akan kita pelajari setelah kita mempelajari seluruh bagian yang berperan dalam proses pencernaan makanan ini. Ketiganya itu melepaskan cairan pencernaan yang membantu memecahkan lemak, protein, serta karbohidrat yang berada pada sari-sari makanan tersebut. Setelah sampainya di usus halus, perjalanan makanan kembali lagi, yaitu menuju ke usus besar. Di usus besar, mengambil semua kandungan dari air dan apapun yang tersisa dari makanan tersebut.
hasilnya di dalam usus besar ini yaitu tinja. Nah, biasanya ketika usus besar tidak mampu mengambil air, maka yang terjadi adalah kita mengalami diare. Kemudian, jika kekurangan air di dalam usus besar, maka tinja yang keluar itu biasanya akan mengakibatkan sembelit pada kebanyakan atau gangguan yang sering terjadi pada sistem pencernaan manusia ini. Kemudian tinja itu lalu memasuki rektrum. Nah, sebagai penyimpanan sementara sebelum dikeluarkannya tinja dari tubuh melalui anus. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa ada organ-organ tambahan yang berperan dalam proses pencernaan makanan ini. Yang pertama itu ada pankreas. Pankreas ini akan menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan protease yang disekresikan ke dalam usus halus tadi yang menghasilkan hormon insulin dan glukagon untuk mengatur gula darah. Selanjutnya tadi ada kantung empedu, yaitu menyimpan dan mengeluarkan empedu ke dalam duodenum untuk membantu pencernaan lemak. Karena tadi di usus halus itu memecah antara protein, lemak, dan karbohidrat. Dan selanjutnya itu ada hati, yaitu menghasilkan empedu yang membantu mencerna lemak. Di dalam hati ini memproses nutrisi yang diserap dari usus halus tersebut. Sehingga sistem pencernaan itu berperan penting dalam menguraikan makanan kita. Perjalanan makanan itu dimulai dari mulut, merambat melalui kerongkongan, kemudian berada di lambung. Lambung berjalan lagi menuju usus halus, lalu keluar melalui anus. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.